A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima al-Qur'ani lana qadana lahu siratal mustaqim. Rabbana atina min aydihim wa min qalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktharahum syakirin. Shadaqallahul azim. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan para guru, para ustaz, para kiai, para orang tua. Tergiring doa, mudah-mudahan guru-guru kita, para orang tua selalu Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Imam kita, Imam sholat kita dan Imam sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan para tuan-tuan imam, para tuan-tuan bilal selalu Allah berikan sehat walafiat. Jamaah, bapak, ibu, para remaja, anak-anak sekalian yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Hari ini kita telah menyelesaikan perjalanan perintah kewajiban sebagai umat Sayyidina Muhammad. Hari ini puasa yang keberapa ini? Yang keberapa, Bang? Puasa yang ke-8. Berarti lebaran berapa hari lagi? Ya, lebaran berapa hari lagi berarti gitu? Dua-dua ya? Iya, dua-dua. Baru 8 hari Ustadz udah nanyain lebaran aja gitu. Karena semakin kesini nih, orang puasa kagak, terawih kagak, lebaran giroh banget. Betul apa kagak? Orang puasa kagak, terawih kagak, yang dipikirin lebaran aja lebaran. Sampai dia puasa kagak, terawih kagak, udah 3 kali ke Tanah Abang. Ada itu orang Abang baru gitu. Hah? Kayaknya sih orang sini nggak ada, kayaknya nggak ada. Di sono ini saya ngomongin orang sono. Kalau orang sini sih alhamdulillah. Ada. Ya caranya ada. Kali orang sono buat pindah kemarin ya. Puasa kagak, terawih kagak, baca Quran kagak. Tapi sama mudik paling dulu. Seolah-olah kayaknya itu Idul Fitri kegembiraan bersama. Saya katakan mau orang model kayak begitu, pret. Kata lo begitu. Orang yang bergembira nanti di Idul Fitri, bedug itu ditabuh tanda malam takbiran. Yang bergembira, yang girang adalah umat Sayyidina Muhammad. Yang mana orangnya? Yang selama bulan Ramadan siangnya puasa, yang selama bulan Ramadan malamnya taraweh, yang selama bulan Ramadan di waktu-waktunya dia baca itu Al-Quran, yang dimana selama bulan Ramadan dia sebar banyak kebaikan. Tuh orang yang model kayak begitu, nanti di akhir Ramadan dibuka dengan malam takbiran hari raya Idul Fitri, mereka yang akan merasakan kegembiraan yang hakiki. Karena mereka itulah yang kalau kata Nabi katakan, orang yang punya kesempatan hidup di bulan Ramadan, dia pakai untuk ibadah. Puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, bikin kebaikannya, itikaf di masjidnya, bahkan dia sempurnakan dengan zakat fitrah dan malnya. Orang tersebut keluar daripada Ramadan kayaumi waladathu ummuh, model kayak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa mereka? Kelihatan malam ini malam ke-9. Orang RT 3 RW 4, orang-orang yang bakalan dosanya luntur selesai Ramadan adalah yang malam ini masih ngerjain tarawih di Masjid Al-Ijtihadiyah. Maka pertanyaannya, Ustaz, siapa orang yang bakalan jadi penghuni surga? Saya cuma bisa katakan orang yang
akan menjadi penghuni surga adalah orang yang mendapatkan keriduan Allah. Siapa orang yang mendapatkan keriduan Allah? Orang yang memiliki kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Siapa mereka? Yang malam ini masih taraweh di Masjid Al-Ijtihadiyah. Maka saudara, potongan muka-muka model kayak gini nih, potongan muka-muka yang nanti akan tertera menjadi penghuni surga. Yang aminnya paling kenceng dia duluan ya. Yang didoain dia nunduk aja. Saya tahu dia buka puasa baru ngopi doang. Maka beruntung model kayak kita. Nggak semua umat Nabi Muhammad ada panggilan dari 183. Orang mah boleh ngaku jadi umat Nabi Muhammad, kadang KTP-nya sampai dikerengin. Agama Islam sampai keren banget itu. Sebelum dilaminatin tambahin pakai spidol dikerengin Islam. Wah, ini cakep banget Islam. Tapi ketika Al-Baqarah 183 manggil, itu bukan panggilan Islam, tapi panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka nggak usah kaget saudara jamaah, kalau ada di lingkungan RT 3 RW 4, di lingkungan Masjid Jami Al-Ijtihadiyah, ada orang siang hari yang kagak ada ruksoh, tidak ada sakit, tapi dia siang-siang kagak puasa, itu orang boleh jadi umat Nabi Muhammad, tetapi cuman keislamannya, belum ada keimanannya. Tapi kalau yang model kayak begini nih, apalagi tadi yang manggut-manggut, udah iman banget udah itu. Karena memang Nabi katakan orang memang kalau hidupnya di RT 3 RW 4, nggak jauh dia dari masjid. Idza ra'aitumur rajula, siapa orang yang membiasakan mulazimal masjidi, diam di masjid, berjamaah di masjid, duhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid, berjamaah di masjid, ada kajian, ada pengajian, dia datang duduk di masjid, dia itikaf di masjid, dia zikir di masjid, dia banyak baca Quran di masjid, membiasakan hidupnya di dalam masjid, buat ibadah di masjid. Nabi katakan, fashhadu lahu bil iman, saksikan oleh kalian orang yang tersebut adalah orang yang beriman. Ini malam kita di masjid, betul ya? Dan di masjidnya kita pasar ibadah kepada Allah. Maka kita udah bisa disaksikan. Siapapun yang lihat kita sekarang ada di masjid, katakan orang tersebut yang di masjid ibadah, orang tersebut telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang beriman itu bukan orang sembarangan. Di dalam surah Ali Imran ayat 15, tujuan kita hidup semuanya pada pengen masuk surga. Betul Pak Kaya? Ini bapak-bapak ngapa sih pada melotot aja di sini? Saya jadi takut ini ceramah. Apa belum pada makan? Belum pada makan? Lah bukan, kalau ceramah model kayak apa juga bang enaknya kalau saingan perut miring. Udah kagak bakalan nangkep udah. Tujuan kita semuanya surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Tapi nggak sembarangan orang yang masuk surga. Ada kriterianya. Di Ali Imran ayat 15 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Siapa orang yang nanti Allah masukin ke dalam surga? Umat Nabi Muhammad semuanya? Enggak. Siapa yang Allah sediain itu surga? Adalah surga disediain buat orang yang bertakwa kepada Allah. Saya tanya sama saudara jamaah, kita udah pada bertakwa apa belum? Jawab. Udah pada bertakwa apa belum? Arahnya ke sono, arahnya karena nanti ending daripada Ramadan la'allakum tattaqun. Kalau sekarang ditanya udah takwa apa belum, kita masih bingung jawabnya. Maka orang yang bertakwa itu siapa? Ayat 16-nya Allah jelasin.
Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin. Allah lagi. Nah itu doa, orang gue udah begini. Tuhan Rabbana innana, itu doa. Amin. Allah. Amin. Ulang. Siapa orang yang beriman? Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin. Allah bang. Itu kan ayat Quran. Nah kalau dengar ayat Quran Allah gitu. Amin lagi. Kalau ketahui udah kalah. Amin. Ibu-ibu di atas sewot banget tadi gua Allah salah. Suruh amin, gua amin salah lagi suruh Allah. Ini salah mulu, emang begitu kok bagian kita orang kecil, bawaan salah aja ya. Biarin dah kok ya. Emang begitu kok jadi orang bawahan. Dulu pakai minyak agak bolehnya pakai gelasnya dilangkain sama dia. Betul bakal disebut ngomong ini. Kita suruh pakai premium, katanya biar mobilnya sehat, motornya sehat. Premiumnya dihilangin, ganti sama pertalite. Katanya cakapan pertama, pertamanya dioplos sama dia. Emang ada oknum-oknum tengik, itu dia. Gue sewot banget, kalau ada gue di depannya bergedor gitu orang. Emang salah mulu. Tapi kita doain mudah-mudahan mereka semua yang masih taat sama Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Pejabat-pejabat kita biar bisa membawa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cuma oknum-oknum doang bang. Itu sisa-sisahan. Cuma kita doain aja biar mati buru-buru. Kalau sisa-sisahan, nggak kepake orang gitu di Indonesia, merusakin kita rakyat. Kesian. Maka ini doa diambil dari Quran, doa amin, Quran Allah jadiin satu. Amin ya Allah. Gitu bang jawabnya. Coba ulangin 1, 2, 3. Amin. Lu sudah paut mana ini paut? Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Siapa orang yang bertakwa? Allah jelasin di Ali Imran ayat 16-nya. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang udah mengikrarkan kepada Allah, innana amanna, wahai Allah, kami beriman kepadamu. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya nih, saudara jamaah, udah pada beriman apa belum? Bingung lagi aja tadi ya. Udah beriman apa belum? Dari tadi jawabannya insya Allah mulu, lu kagak yakin banget, lu bingung. Itu tujuannya sama-sama surga, lu sedih banget. Udah pada beriman apa belum? Udah. Nah, itu apa yakin? Udah pada beriman apa belum? Udah. Pede banget lu. Iya, dah emang salah mulu kok. Iya, emang judul ceramah ini salah mulu kita. Siapa orang yang beriman? Dijelasin lagi sama Allah di Ali Imran ayat 17-nya. Ciri orang yang beriman Ali Imran ayat 17-nya. As-samirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustagfirina bil ashar. Bingung udah lu, bingung. Bu, amin apa Allah ini? Amin apa Allah? Ini mah bukan doa, ini mah kriteria. Jadi jawabannya cuma Allah doang. Ada yang bapak-bapak udah mangap doang. Iya dia bingung mau jawab apaan, mangap. Ini mangap doang. Ya Rinda mangap juga nggak apa-apa. Ekspresi kegembiraan dengar ayat Quran. Alhamdulillah. Siapa orang yang beriman? Ali Imran ayat 17, 5. Yang pertama as-sabirin. Orang-orang yang sabar. Kita dari maghrib, kita dari subuh sampai maghrib disuruh sabar sama Allah, nunjukin keimanan kita kepada Allah. Jam 9 melihat tukang ketoprak lewat depan rumah kita, duit di kantong ada 20.000,
Perut juga dalam keadaan lapar, tukang ketoprak ngegroin aja, ngerti groin. Iya udah ngetok-ngetok piringnya, tek, kita dulu ketoprak tuh, 20.000 aja. Perut lapar, istri masih tidur, tetangga nggak ada yang melihat. Kalau bukan ukuran jawaban iman, ketoprak berhenti depan rumah kita. Betul betul. Tapi kita bisa tahan tuh ketoprak, entar pulang sembahyang zuhur dari Al-Ijtihadiyah, es cendol lewat depan masjid. Pas kita keluar habis sembahyang zuhur, tetesan es batu yang ngalir bikin kita nelen ludah. Baru tetesan batu esnya, belum cendolnya. Duit punya 10.000, tapi kita bisa tahan itu sampai kapan? Maghrib. Disuruh sabar oleh siapa? Iman kita kepada Allah. Ketoprak kita tinggalin padahal halal, duitnya ada, perut dalam keadaan lapar, nggak ada yang lihat. Tetap kita sabar nungguin maghrib. Cendol begitu kita doyan, haus dahaga, tengari bolong, duitnya ada, tapi kita tahan untuk minum cendol sampai maghrib. Sabar. Kesabaran itu tuh yang menunjukin tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar Imam Ghazali bagi 3. Sabar ketika ibadah, sabar ujian, sabar godaan dalam maksiat. Yang ketiga, sabar dalam ujian bencana. Imam Ghazali katakan 3 sabar tingkatan ini. Sabar dalam ibadah nilainya 300. Sabar dalam ujian kemaksiatan 600 nilainya. Sabar dalam ujian musibah 900 nilainya. Ini kita Bang, sekarang lagi diuji sabar dalam ibadah, nilainya 300. Nilainya, kalau saudara nggak punya sabar ini, saudara nggak punya sabar, saya yakin saudara nggak mau dengerin ceramah saya. Gua bisa witir di rumah, perut gua lapar, tapi saudara tetap duduk di sini, sabar nungguin, padahal kelar ceramah setengah 12 nih. Sabar ditungguin, iya Ustaz. Sabar ditungguin, itu nilai saudara 300 ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam sholat subuh habis Fatihah, rakaat pertama dihantam Yasin. Kita ngikutin, gelisah, tapi kita tetap panteng jadi makmum ngikutin subuh itu imam dengan imam yang PA. Kita ikutin dari Fatihah Yasin dihantam. Nah, kalau bukan imam PA apa? Emang orang kagak punya kerjaan? Orang mau berangkat kerja, orang mau berangkat sekolah, orang mau berangkat ke pasar, dagang dan seterusnya. Imam dengan asiknya habis Fatihah baca Yasin. Imam habis asiknya baca Fatihah, baca Al-Waqiah. Ya selesai setengah 7. Ya coba itu. Lah kalau bukan imam PA apa? Makanya imam bukan cuma sekedar ada ilmunya, tetapi kudu punya adabnya. Sabar dalam ibadah 300. Sabar dalam kemaksiatan 600. Lebih gede nilainya. Sabar dalam kemaksiatan 600. Bagaimana sabar dalam kemaksiatan? Kita ngeluarin motor habis asar, betul saja. Ngajak anak, ngajak cucu jalan-jalan, ngabuburit, mueng. Ada perempuan pinggir jalan, pakai celana, pakai rok wahai. Celana wahai itu, yang di atas dengkul yang pendek banget. Mana itu bocah putih, bening, bersih, mulus. Kita melihat ada di sampingnya, pas kita berhenti di belakang angkot, itu perempuan lagi dicendol di pinggiran. Kira-kira kita liatin, apa kita lurus ke depan? Kira-kira bagaimana kira-kira? Pandangan lurus ke depan, tapi spionnya dibelokin. Ini kenapa saya penipuan nih? Pandangannya lurus ke depan, tapi spion ditekukin. Celana wahai. Celana apa guru yang di atas dengkul? Celana? Kalau celana wahai di bawah dengkul, Bu. Kalau di atas dengkul namanya celana wahai. Kalau celana dalam namanya celana aduhai. Kalau nggak pakai celana hai. Itu
itu bisa kita hindarin itu dosa mata kita dalam kemaksiatan kita. Kita tetap fokus jaga pandangan kita dari sesuatu yang haram yang bukan pandangan kita. Itu dapat nilai 600 dari Allah. Sabar, kita nggak lihat. Saudara-saudara kita kemarin yang dikepung banjir, ujian musibah. Datang pertama kali banjir, dia cuma mengucap, Allah, nggak ada dalam hidup kami semua kecuali udah Engkau tetapkan dan Kau gariskan. Sabar dalam menghadapi banjir. Itu nilai sabarnya 900 tingkatannya. Yang kedua, ciri orang yang beriman setelah sabar. As-sabirin. Yang kedua, was-sadiqin, orang yang taat. Orang yang benar. As-sabirin was-sadiqin, orang yang benar. Benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan. Orang kagak pernah bohong. Ucapannya dijaga. Nggak pernah mau dustain orang, kagak pernah mau bohongin orang, nggak pernah mau nyakitin orang. Ucapannya dijaga, perbuatannya dijaga. Itu bagian daripada ciri orang yang beriman. Yang ketiga, wal qanitin, orang yang taat kepada Allah. Kita tadi siang puasa karena kita tunjukin ketaatan kita kepada Allah. Puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang nggak bisa kelihatan. Betul Pak Raja? Kalau orang sodako itu kelihatan. Ya Allah, dia sodako banyak banget itu 50 juta. Orang lihat orang. Orang lihat. Sembahyang, orang lihat orang. Takbirnya subhan Allah. Orang bisa nilai, ya Allah, khusyuk banget sembahyang. Baca Quran, orang bisa lihat, ya Allah suaranya merdu banget. Tapi puasa nggak bisa dinilai orang. Puasa nggak bisa dilihat sama orang. Kita nggak bisa bilang nilai orang puasa, ya Allah hebat banget dia puasanya. Emang apa? Bludah mulu gua lihat. Emang ada yang begitu kriterianya? Hebat banget dia puasanya. Kenapa emang? Gua lihat bludah mulu. Nggak ada kriteria orang puasa hebat cuman dinilai dari ludahnya. Bisa jadi dia lagi radang tenggorokan, bisa jadi dia lagi sariawan dan seterusnya. Puasa itu cuma kita sama Allah. Bahkan orang lain bisa kita bohongin, tapi Allah nggak bisa kita bohongin. Itu tanda iman yang paling tinggi ketika kita lagi puasa. Yang keempat, wal muntikina, ciri orang yang beriman, ayat 17 Al-Quran surah Ali Imran. Siapa? Setelah sabar, benar, taat. Yang keempat, orang yang menakakkan dia punya rizkinya. Wal muntikina, yang senantiasa dia sodako, dia banyakin infak, dia banyakin kebaikan. Itu tanda orang yang beriman kepada Allah. Artinya dalam kehidupan tidak ada kebahilan yang menyelimuti hidupnya. Kotak amal lewat, kotak amal lewat. Dia udah ngerogoh kantong aja bang. Saya punya guru ngomong begini, mulia, nanti sewaktu-waktu amalin nih ilmu. Apa guru? Kita bisa jadi lupa ngantongin duit, gitu. Lu ingat nih, lupa ngantongin duit. Bukan karena biasa ada duit. Lain tuh, lupa ngantongin. Biasanya kita udah biasa ngantongin duit. Cuman pas sampai masjid, lupa duit di atas itu belum kita kantongin. Itu kotak amal lewat, tanggokan lewat, duit kagak dikantongin, lupa. Rogoh aja kantong ente. Hatta nggak ada duitnya, rogoh aja. Rogoh kantong, keluarin tangannya kepel, masukin ke tanggokan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dicatat seperti kita sodako. Dicatat seperti kita sodako. Karena hari itu lupa, bukan kebiasaan, bukan. Itu dicatat jadi sodako. Karena niatnya memang pengen sodako, cuman duitnya ketinggalan, lupa dikantongin. Rogoh aja, rogoh. Keluarin kepel. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin aja. Masukinnya yang dalam. Dihitung sodako. Tapi bisa dihitung jadi maling, dimasukin yang di dalam diraup. Nah itu dihitung maling tuh. Jadi taruh kagak yang di dalam diraup. Ada nggak yang benar gitu tuh? Kalau di sini sih kagak. Kelihatan muka-muka malu. Kalau di sana ada yang muka-muka malu-maluin ada. Ada bukan kantong-kantongnya bang yang diraup. Kotak amalnya digondol. Ada nggak tuh kotak amal yang hilang di masjid? Banyak dan maka tanda orang yang beriman hidupnya nggak bakhil. Karena orang yang bakhil ujung kehidupannya atau dia ahli ibadah nggak bakalan masuk surga.
Al-bakhilu ya la yadkhulul jannah walau kana jahidan. Orang yang bakhil, pelit, pedih, korek, buntut gasiran, bolnya kuning, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga walau kana jahidan, sekalipun dia seorang ahli ibadah. Hati-hati ini orang yang pelit. Amal mah bang nggak perlu banyak-banyak. 20.000 aja bang, yang penting dari hati ikhlas. Daripada cuma 2.000 ngedumel, nggak perlu banyak, nggak perlu banyak. Mendingan 20.000 dah ikhlas daripada 2.000 ngedumel. Apalagi udah kagak amal ngedumel. Ini biasanya yang neraka jadah ini dia. Udah yang kagak. Kalau giliran kotak amal lewat rumahnya segan banget tuh. Maka yang terakhir, ciri orang yang beriman, ayat 17 Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, adalah orang yang bangun tengah malam di keheningan orang lagi pada tidur, terbius dengan mimpinya, kita bangun sujud istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri 5 orang beriman ini semuanya ada di dalam Ramadan. Orang kalau lagi di Ramadan, dia puasa, dia tarawih, dia ibadah Ramadan, bikin orang tambah sabar. Betul Pak Kaya? Orang bikin jaga omongan lisannya di Ramadan. Orang mingkinan rapi ketaatannya. Johor jam 12 umpama, jam 10 udah berangkat ke masjid. Betul Pak Kaya? Itu cuma di Ramadan doang Pak. Hari Jumat sembahyang Jumat, berangkatnya hari Rebo. Ada lebih di sini sembahyang Jumat Bu di bulan Ramadan, saking nunjukin ketaatannya, sembahyang Jumat berangkat hari Rebo. Ada di bulan Ramadan, banyakin dia sedekah di bulan Ramadan. Kita kalau ngelihat bulan Ramadan, manusia itu bang, kemuliaannya mengalahkan malaikat. Ya Allah ya Rabban. Manusia kemuliaannya mengalahkan malaikat. Kita kalau bulan Ramadan pergi kemana aja, setiap rapatan ada aja yang bagi lontong. Betul ya? Ada aja yang bagi air di perapatan mana aja bang. Padahal itu bentuknya manusia, tapi kemuliaannya lebih mulia daripada malaikat. Siapa mereka? Yang senantiasa hidupnya tidak ada sumut kebahilan. Ramadan. Di mana ada lampu merah, di situ ada yang bagiin takjil, bagiin es, bagiin lontong, bagiin gorengan. Yang saya bingung, kalau Ramadan udah kelar, saya habis lebaran, saya keliling bang kemana aja, enggak ada yang bagiin lontong udah, enggak ada yang bagiin es sudah. Awang apa itu? Itu berarti bang, semua tanda keimanan orang ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan biasa kita tidur lama bang di bulan-bulan yang lain, tapi bulan Ramadan lihat tidur kita sedikit bang, selesai tarawih pulang balik lagi ke masjid, ada harus baca Quran dan seterusnya. Ada yang khataman Quran, ada yang itikaf, ntar pulang jam 1 sampai rumah setengah 2, jam 3 udah bangun lagi, udah berangkat lagi ke masjid, selesai sahur untuk ngapain? Tahajud di masjid, itikaf di masjid, tahiyatul masjid di masjid, sholat sunnah di masjid, dia lanjutin dengan sholat subuh, dia lanjutin baca ratib, dia sholat isya sampai waktu duha. Ya Allah ya Rabbana, ada di Ramadan. Terakhir, saya punya pesan. Kalau 11 bulan kemarin kita sadar nggak sadar, kita lalai kepada Allah dalam urusan konsep ibadah, jangan sia-siain 1 bulan Ramadan ini. Karena ini janji Allah kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad. Allah janji semua orang yang tinggal di RT 3, RW 4 masuk surga semuanya. Semuanya, orang yang tinggal di RT 3, RW 4 semuanya masuk surga. Tapi kan RT bingung, RT aja bingung bagaimana malaikat menjaga pintu surga. RT aja bingung. Bagaimana RT kagak bingung? Ono dia kagak sembahyang saat ilokan masuk surga. Ono dia kagak ada amalan saat ilokan masuk surga. Model kayak begitu tuh kelalaian kita 11 bulan yang lalu. Udah lewat itu. Sadar diri kita lalai dalam ibadah 11 bulan yang lalu. Maka Allah kasih keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini kita manfaatin 1 bulan untuk ibadah kepada Allah, maka 11 bulan yang kemarin
kebayar dengan ibadah kita 1 bulan Ramadan tahun ini. Sehingga tahun ini kalau kita Ramadan ini manfaatin, taraweh kita nggak tinggalin, puasa nggak kita tinggalin, baca Quran kita jalanin, kita baca dan semua kebaikan kita kerjain di Ramadan. Ramadan ini bisa ngajak nuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, biarin orang lain udah pada kendor. Ini kan baru ini doang ini. Di Masjid Al-Ijtihadiyah baru malam ke-9 setengahnya udah nggak ada. Baru nyampe tiang doang itu guru. Dan ini bukan di sini doang, di mana-mana juga begitu. Karena apa? Ujian dan godaannya yang luar biasa. Maka kalau kita pengen selamat, hidup kagak lama, kita bakalan mati, kita pengen masuk surga, jangan sia-siain Ramadan. Paksain buat kita puasa, buat kita taraweh, buat kita baca Quran, buat kita ibadah di bulan Ramadan. Paksaan dari diri kita bisa menghantarkan kita Ramadan dengan ibadah, masukin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kesabaran. Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ibadah kita semua selama bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.